Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukman Taufik Eka Satya MPD selaku Bapak dosen pembimbing pada mata kuliah Al-Arabiyah Lil Ajamin, serta yang saya hormati pula para hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah yang atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman serta Islam, yang mudah-mudahan kita senantiasa menghaturkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap harinya. Tidak lupa salawat beriringkan salam, marilah kita haturkan kepada baginda Rasul tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Sebelum kita masuk kepada rangkaian acara, perkenalkan nama saya Delpi Haryani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, yang insya Allah pada kegiatan diskusi ini akan membersamai teman-teman seiring dengan berjalannya diskusi. Adapun rangkaian acara kita pada diskusi kali ini, diantaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai acara diskusi kita kali ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, acara diskusi kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Sebelum kita masuk kepada rangkaian acara selanjutnya, apakah teman-teman mengetahui apa sih topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kita kali ini? Yaps, betul. Topik yang akan kita bicarakan pada diskusi ini adalah topik yang pastinya berhubungan dengan Al-Arabiyah Lil Ajamin, yaitu tepatnya pada materi hal. Hal dalam bahasa Indonesia berarti keterangan kondisi. Keterangan kondisi ini bisa digunakan untuk menjelaskan kondisi dari subjek yang sedang kita bicarakan. Misalnya, teman-teman, kedatangan seseorang dapat diperjelas dengan menanyakan keadaannya pada saat datang, apakah dengan berjalan kaki atau dengan berkendara, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih rinci, lebih lanjut, yuk mari kita saksikan dan dengarkan tentang penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh yang pertama yaitu Dina Aulia. Kepada Kak Dina Aulia, beliau yang akan menjelaskan mengenai apa sih itu hal. Kepadanya saya persilahkan. Silahkan. Terima kasih kepada Kak Delpi Haryani telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya. Materi saya yaitu tentang pengertian dari hal. Nah, hal ini adalah al-halu huwal ismu mansobu al-mufassiru liman bahama minal hayat imma minal fa'il au minal maf'ul. Nah, jadi hal ini merupakan isim yang mansub yang dibaca nasab, yang mana hal ini menerangkan atau menjelaskan suatu yang masih samar-samar atau belum jelas dari suatu keadaan atau kondisi, baik itu keadaan suatu fa'il maupun keadaan suatu maf'ul. Nah, hal juga bisa kita sebut sebagai keterangan. Gitu. Intinya hal ini merupakan suatu keterangan dari dalam sebuah kalimat untuk lebih menjelaskan kalimat tersebut. Adapun untuk yang lainnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya nanti. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Amelie dari Prodi PGMI. Saya akan menjelaskan tentang syarat pembentukan hal atau kaidah yang berkaitan dengan hal. Yang pertama yaitu hal harus mansub. Kenapa sih harus mansub?
karena hal adalah salah satu dari mansubatil asma atau isim yang harus dimansubkan. Dijelaskan juga di kitab Jurumiyah babul hal yang berbunyi al-halu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayat, yang artinya hal adalah isim mansub untuk memberikan penjelasan yang samar dari keadaan. Yang kedua yaitu hal harus nakiroh, maksudnya tidak boleh ma'rifah. Contohnya, ro'aitu al-talibu rokiban. Rokiban di sini tanpa al atau alif lam, maka ia adalah nakiroh. Karena jika ma'rifah akan berubah menjadi na'at. Yang ketiga yaitu sohibul hal harus ma'rifah, maksudnya tidak boleh nakiroh. Contohnya, ro'aitu al-talibu rokiban. Al-talibu di sini dengan atau memakai al, maka ia adalah ma'rifah. Karena jika nakiroh akan berubah menjadi na'at. Untuk pengertian na'at mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok lain. Syarat ini dijelaskan di kitab Jurumiyah babul hal yang berbunyi la yakunul halu illa nakirotan wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan yang terakhir yaitu hal harus sama antara jenis dan bilangan. Jika sahibu halnya muzakkar, maka halnya pun harus muzakkar. Contohnya, ja'at talibu rakiban. Dan jika sahibul halnya mu'annas, maka halnya pun harus mu'annas. Contohnya, ja'a fatibatu rakibatan. Begitu pula jika sahibul halnya mufrad, maka halnya pun harus mufrad. Contohnya, ja'at talibu rakiban. Dan jika sahibul halnya musanna, maka halnya pun harus musanna. Contohnya, ja'at talibani rakibaini. Dan jika sahibul halnya jama, maka halnya pun harus jama. Contohnya, ja'at tulabu rakibina. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan tentang susunan kalimat hal. Hal adalah sesuatu yang menyatakan tentang kondisi, di mana susunan kalimatnya itu terdiri minimalnya dari fiil atau pekerjaannya kalau dalam bahasa Indonesia, kemudian fa'il atau orang yang mengerjakannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Contohnya adalah Mila duduk di dalam kelas dalam keadaan tersenyum, di mana bahasa Arabnya berbunyi jalasat Mila fi fasli mutabassiman. Di sini jalasat kedudukannya menjadi fiil atau pekerjaannya. Nah, Mila di sini adalah fa'il, orang yang mengerjakannya. Kemudian fi fasli adalah keterangannya, dan mutabassiman adalah halnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Rihayati dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal dalam ilmu nahwu. Hal dalam ilmu nahwu dilihat dari bentuknya, dia terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hal mufrad, kemudian yang kedua ada hal jumlah. Yang pertama, hal mufrad merupakan hal yang bentuknya bukan dari jumlah ataupun syibhul jumlah. Dia bentuknya terbatas, seperti bentuk tunggal, seperti isim mufrad, isim musanna, isim jama, jama mudzakkar salim, jama muannas salim. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Contohnya seperti jaa at-talibu rokiban. Seorang pelajar itu datang dalam keadaan berkendara. Itu merupakan contoh hal dalam bentuk isim mufrad. Kemudian yang kedua ada contoh dalam bentuk isim musanna. Jaa at-talibani rokibaini. Kemudian contoh untuk isim jamaknya, hal dalam isim jamaknya jaa at-talibuna rokibuna. Nah, pengertian dari rokibaini dan juga rokibuna itu merupakan isim mufrad, isim musanna dan juga isim jamak yang merupakan hal dari atolibu, atolibani dan juga atolibuna. Kemudian yang kedua ada hal jumlah. Hal jumlah merupakan hal yang berbentuk dalam
sebuah kalimat, baik itu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Contohnya seperti ja'a Khalidun wa huwa yabki. Khalid datang dalam keadaan menangis. Nah, keterangan dari wa huwa yabki ini merupakan jumlah ismiyah yang merupakan yang mempunyai tempat sebagai mubtada dan juga khobar, yang mana teks kalimatnya seperti ja'a Khalidun wa huwa yabki ini, wa huwa yabkinya mempunyai tempat sebagai hal mansub pada terhadap Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Puspita. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang contoh dari hal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal adalah sebuah kata pelengkap yang menjelaskan tentang keadaan yang masih samar, baik itu fa'il maupun maf'ulnya. Di sini saya akan mengambil contoh lafaz ja'a Zaidun rokiban. Telah datang Zaid rokiban dalam keadaan berkendara. Nah, lafaz rokiban ini sebagai hal yang mana menjelaskan tentang sebuah keadaan. Keadaan siapa nih? Keadaan si Zaid, bahwa si Zaid ini datang dalam keadaan berkendara. Nah, begitu. Nah, timbul lagi nih pertanyaan, kenapa sih lafaz rokiban itu harus dibaca rokiban? Kenapa enggak rokibin ataupun rokibun? Nah, jawabannya terdapat pada kitab Jurumiyah yang nazomnya berbunyi al-halu huwal ismu al-mangsubu al-mufassiru liman bahama minal hayat nahu qaulika ja'a Zaidun rokiban, yang artinya hal adalah sebuah isim yang dinasobkan yang mana menjelaskan tentang keadaan yang masih samar. Contoh lafaznya yaitu ja'a Zaidun rokiban, artinya telah datang Zaid rokiban dalam keadaan mengendarai. Maka sudah jelas nih di sini bahwa hal itu harus dinasobkan. Dinasobkan itu sama dengan difatahkan. Jadi dibacanya harus rokiban, nggak bisa rokibin ataupun rokibun. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Dewi atas penyampaian materinya yang begitu dapat kita pahami insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh para penyaji yang tadi telah menyampaikan materinya, yang mudah-mudahan dapat nambah wawasan kita semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu tentang sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini saya berikan aturan untuk hanya 2 orang penanya saja. 2 orang penanya ini saya persilahkan untuk bertanya. Silahkan. Nah, alhamdulillah, bagaimana? Sudah clear kan? Bukan sansil ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara diskusi kita kali ini, saya selaku moderator mewakili teman-teman saya yang lain mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.